Ya, kalau kita kan selalu beriman apabila ada hadis yang menyatakan Nabi Muhammad keturunan Ismail, kita iman itu langsung. Dan ketika kita mendengar adanya data sejarah dari yang di luar Islam, maka makin mantap, semakin kuat hujah kita. Benar. Bahwa itu memang diakui keturunan Ismail. Persoalannya mereka mengakui dia sebagai nabi atau tidak, itu urusan kedua. Nah, itu kalau menurut fakta, mereka mengakui nggak kalau Muhammad adalah nabi? Tidak mengakui. Tidak mengakui Sebagai nabi, tapi alasannya mengakui apa? Sebagai keturunan Ismail. Kenapa tidak mengakui? Kalau mereka mengakui, ya lepas dari pendeta. Kalau mereka mengakui beliau sebagai nabi, ya menjadi seorang muslim. Dan itu saya kira konsekuensi logisnya. Kita tentu saja lihat misalnya pendeta Bukhaira. Namanya dikenal dengan sebutan pendeta Bukhaira. Ketika menjadi muslim, ketika menjadi orang yang mengikuti imannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis menjadi ulama kan? Jadi ulama, betul. Raja Najasyi yang kita kenal seperti itu. Ketika beriman kepada Nabi, maka dia otomatis ya bukan sebagai orang besar dalam agama yang lama. Ya, saya kira itu konsekuensi logis. Ini kalau bicara mengenai nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bagaimana dengan mereka yang mengklaim sebagai keturunan Nabi dengan argumentasi nasabnya nyambung kepada Nabi? Sedangkan pada faktanya bagaimana, Ustaz? Ya, kalau kita sebagai manusia modern, saya sebut manusia modern, siapapun berhak untuk mengaku. Siapapun berhak. Sekalipun mau mengaku keturunan Naruto. Bukan saya yang mengatakan ya. Saya. Mau mengaku keturunan Gajah Mada. Mau mengaku keturunan Hayam Wuruk. Mau mengaku keturunan Prabu Siliwangi atau siapapun saja. Itu hak setiap orang. Kita tidak boleh mengganggu gugat. Karena itu keyakinan pribadi dan keyakinan kelompoknya. Klaim sepihak mereka. Ya, itu kita tidak boleh. Menafikan itu. Tapi masalahnya ketika pengakuan itu, saya keturunan ini, keturunan itu dipublish di ruang publik, harus ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban mereka pertanggungjawaban itu harus berbasis pada data. Dan data itu bisa diverifikasi. Cara verifikasinya bagaimana? Ya, tentu saja kalau saya sebagai seorang filolog ditanya, harus ada data seperti ketika Nabi diklaim sebagai tokoh historis. Datanya ada nggak? Ternyata ada. Manuskrip itu. Benar. Tapi kan mereka juga punya apa itu namanya tuh? Kelompok yang mendata itu bagaimana? Ya, ada memang. Iya kan? Ada. Kan? Misalnya mereka menyebut keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut jalur dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Ada yang menyebut Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Data itu ya nyambung dan disambungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dokumen abad ke-9 Hijri. Abad ke-9 Hijri. Betul. Sementara kalau abad ke-9 Hijri, ini tulisan Habib Ali Asyakran. Tulisan judul kitabnya Al-Burqatul Al-Musyiqah. Ini tulisan sudah lama. Iya, abad ke-9. Tapi persoalannya, tokoh yang bernama Ahmad bin Isa Al-Abah itu baru bisa diklarifikasi. Beliau hidup tahun 345 Hijri. Berarti abad keempat. Abad keempat Hijri. Pertanyaannya, abad keempat Hijri tidak pernah disebut Ubaidillah atau Ubaidullah. Abad kelima nama itu juga tidak muncul. Abad ke-6 nama itu tidak muncul. Abad ke-7 nama itu nggak muncul. Abad ke-8 nama itu nggak muncul. Abad ke-9 awal nama itu juga nggak muncul. Munculnya itu baru abad ke-9. Itu buku atau kitab karangan dari kalangan mereka sendiri. Artinya ada kekosongan waktu sekitar 500 tahun lebih, hampir 600 tahun. Nama Ubaidullah atau Ubaidillah itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ahmad bin Isa al-Abah. Tidak ada sama sekali. Itulah yang kemudian menjadi kegaduhan.
Iya, Pak, lebih 500 tahun tuh lama loh. Coba Anda kasih analogi dulu. Saya tahu siapa bapak saya. Saya ke kakek saya tahu. Tapi kepada buyut saya sudah tidak tahu siapa. Apalagi buyut-buyutnya bapak saya. Dan itu belum berjalan 100 tahun. Ya Ustadz ya. Saya sudah lupa dan tidak tahu siapa dia. Apalagi kan tidak ada catatan. Ini kita berbicara yang tidak ada catatan. Bagaimana orang yang mencatat suatu nasab terpending selama 500 tahun lebih, tiba-tiba nama itu diingat dan dimasukkan. Itu bagaimana, Ustadz? Nah, itu problemnya. Makanya, dan itu yang kemudian digugat oleh sebagian orang. Dan jadi gaduh sekarang ini. Dan sekarang menjadi kegaduhan yang luar biasa. Makanya itu kan klaim sepihak mereka. Ya, karena memang tertulis dalam buku atau kitab dari kalangan mereka internal. Nah, sedangkan tulisan di kalangan eksternal tidak menyebut itu. Karena kan kita berbicara tokoh ini. Iya. Keturunan Nabi Muhammad SAW harusnya tercatat. Kalau misalnya ini tokoh biasa ya. Tokoh biasa. Misalnya Ubaidillah itu tokoh biasa. Ya. Kalau tidak tercatat dan tidak ada catatannya, mungkin masih bisa dimaafkan dalam tanda kutip. Tapi masalahnya, tokoh ini dianggap sebagai imam. Kalau sebagai imam, itu kan gelar tertinggi pada masa itu. Benar. Ada imam ahli hadis, ada imam ahli tafsir. Iya. Misalnya kalau Imam At-Tabari itu kan disebut imam ahli tafsir. Benar. Kemudian kalau misalnya ada tokoh tidak dikenal sebagai imam, tidak dikenal sebagai siapa-siapa. Iya. Lalu bagaimana kaitannya dengan catatan itu ada atau tidak? Kalau misalnya itu dikenal sebagai imam, pasti catatannya itu ada. Pasti catatannya ada. Karena dia dikenal. Karena orang-orang itu pasti akan mengingat siapa imam mereka. Ya tentu saja. Dan pasti tertulis. Apakah selama 500 tahun itu tidak ada pulpen, tidak ada pena untuk nulis? Ya pasti ada, Bu. Nama Nabi SAW tercatat dalam dokumen Yunani kan pakai pena. Iya kan? Jadi bukan mustahil pakai lisan. Jadi mustahil pada waktu itu tidak tercatat ternyata nasab itu bukan karena tidak bisa menulis atau tidak ada alat tulis. Bukan karena tidak ada alat tulis dan juga bukan karena tidak ada sarana untuk menulis. Apa malas nyatet? Bukan karena malas mencatat juga. Kalau malas mencatat, kenapa dokumen lain yang eksternal juga tidak mencatat? Padahal ulama-ulama besar mencatat semua. Berarti dari dokumen eksternal ini juga tidak ada? Juga tidak ada. Bahkan kalau kita bandingkan ya. Oke lah kita buka semua data. Data Sunni misalnya, data ulama-ulama Sunni. Ulama Sunni. Ada nggak mencatat tokoh itu di abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9? Zero, nggak ada catatan. Kemudian kalau kita tanya, oke lah dokumen Syiah bagaimana? Ada nggak catatan itu? Juga nggak ada. Dari Syiah pun tidak ada? Nggak ada. Jadi tapi kita kan mau bicara apa? Kemarin sempat viral ada satu video dari ulama Syiah kalau tidak salah membela Syekh Mahdi Rojai. Itu bagaimana pandangan antum? Ya, dia dalilnya cuma sekedar merujuk pada suhrah wal istifadah. Suhrah wal istifadah itu sudah dikenal, sudah diketahui umum. Itu yang menjadi dalil bahwa dia sebagai orang atau kelompok yang memiliki nasab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau suhrah wal istifadahnya itu kan baru abad ke-9. Sampai sekarang itu suhrah wal istifadah sangat dikenal. Iya. Tapi dimulai dari abad keberapa? Abad ke-9 Hijri. Sementara abad ke-4, 5, 6, 7, 8 0. Jadi selama sekian abad bukan suhrah wal istifadah lagi. Jadi meskipun tokoh Syiah yang membela mereka tetap tidak ada data. Ada kelemahan. Nggak ada data ya? Nggak ada data. Zero. Allahu Akbar. Ini kalau bahasa kita ajib ini. Ajib. Bukan cuma ajib ya teman-teman. Jadi memang begitulah. Kalau kita mau memverifikasi ya data. Kadang-kadang saya mencoba untuk menghubungkan ini. Menghubungkan. Ini Ustadz mencoba untuk menghubungkan begini. Membenarkan. Berupaya supaya bisa sambung. Supaya bisa benar. Begini. Kalau ini terputus berapa abad nih? Antara Ubaidillah ya dokumennya dengan era sebelumnya itu kan terputus sekitar 500 tahun. Namanya nggak tercatat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ini yang diakui oleh semua kaum muslimin. Bahkan Syiah pun ngaku. Iya. Artinya beliau itu kan lahir tahun 571. Iya. 571. Masehi. Ya,
Masehi. Sementara hitungan Masehi itu kan mulai abad pertama. Berarti sama dengan 500 tahun juga kan? 500 tahun juga. Ternyata nama beliau sudah tercatat juga. Nama beliau tercatat dalam dokumen Ahlul Kitab. Bahkan manuskrip Dead Sea Scroll atau Mahtutot Al-Bahrul Mayyit atau naskah-naskah Laut Mati yang disimpan di Israel, itu kan ditemukan abad ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga. Ternyata di situ ada tertulis nama. Kalau teksnya bunyinya begini, Hikko mamtakim wa khullu Muhammadim Zedodi wa Zara'i benot Yerusalem. Ini bahasa mana ini? Bahasa Ibrani. Ibrani. Hikko mamtakim. Artinya? Apa yang ada pada lisannya begitu indah. Wa khullu, dan apapun. Semuanya. Semuanya. Siapa dia? Muhammadim. Saya nggak terjemahkan nih. Muhammadim. Siapa Muhammadim? Zedodi. Allah. Dialah kekasihku. Wazara'i, dialah pemimpinku. Siapa yang ngomong begini? Ini adalah Melek Shlomo. Malik Sulaiman. Nabi Sulaiman Menyebutkan itu. Abad ketiga. Nabi Sulaiman sudah menyebutkan itu. Abad ketiga sebelum Masehi. Oke? Sementara dan data ini sudah tercatat. Ada. Sampai sekarang masih dapat kita baca itu. Tertulis Muhammadim, abad ketiga sebelum Masehi, sampai abad pertama, jaraknya berapa abad? 3 abad. Dari abad pertama sampai 571, anggap saja 5 abad. 5 tambah 3 berapa? 7. 8. Berarti 800 tahun nama Nabi itu tercatat. Kalau dihitung dari 1 Masehi sampai Nabi dilahirkan 500 tahun, berarti sudah tercatat. Berarti Nabi Sulaiman sudah mendapatkan informasi gaib dari Allah bahwa akan adanya Nabi Ini kita nggak bicara gaib lagi, bicara fakta nama itu ada. Iya, tertulis. Masya Allah. Jadi kalau begitu, apapun kesimpulan orang, kalau mengatakan ini adalah tokoh sentral, dianggap sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai imam, itu kan gelar tertinggi. Pasti ada catatannya. Kalau tidak ada catatannya, memang orang ini ada atau tidak? Ya silakan simpulkan sendiri. Itu problemnya di sana sebenarnya. Ini yang saya sebutkan, teman-teman, bahwa beliau ini mencari jarum di tumpukan jerami itu mudah. Kalau kita kan susah karena gak punya literasi. Dan di sini teman-teman, saya juga punya unek-unek ya Ustadz ya. Ketika mereka ini menyatakan nasab mereka tersambung terhadap Rasulullah SAW, sedangkan tadi antum menyebutkan selama 500 tahun lebih itu tidak ada catatan sama sekali. Sedangkan kita kalau mengukur ingatan kita hanya mentok kepada siapa? Kepada buyut kita itu paling ingat kalau kita mau pakai ingatan. 4 generasi. 4 generasi sudah hilang, sudah agak tahu siapa. Sedangkan mereka bisa dengan mudahnya di abad ke-9 itu mencatat itu semua. Sedangkan ini kan perlu pertanggungjawaban, dinisbahkan kepada Nabi. Ini kan ada 2 konsekuensi. Iya, betul. Yang pertama konsekuensinya berdusta atas Nabi. Terus yang kedua berdusta atas nasabnya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi ini, Ustaz? Ya, sebagai seorang Muslim, kita tidak bisa hanya percaya pada doktrin. Dalam arti doktrin yang tanpa dasar. Soalnya kan begini, kalau kita mempercayai nasab mereka, sedangkan nasab mereka tidak tersambung, dan sedangkan mereka mengakui memiliki bukti inilah bukti itu. Kalau kita mengingkari, juga tidak boleh kan begitu. Tapi melalui data yang kita punya, mereka sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita sederhana, karena kita membela Nabi SAW, dan Nabi sudah memperingatkan jangan sampai ada orang atau sekelompok orang yang menisbatkan kepada Nabi tanpa dasar. Betul. Itu harus kita pahami bersama, dan saya kira semua sepakat itu. Ya kan? Tidak ada seorang Muslim yang membenarkan ada satu orang atau kelompok sekian orang yang menasabnya kemudian dihubungkan kepada Nabi, padahal bukan. Kita semua sepakat itu. Nah, kalau itu kita sepakati, bila terjadi hal seperti ini yang sedang gaduh ini, maka yang kita minta adalah mana hujjahnya? Datanya mana? Mana datanya? Kalau datanya itu baru muncul pada abad ke-9 Hijri untuk menegaskan itu ada hubungan dengan Nabi SAW, sementara sekian abad
500 tahun lebih, bahkan hampir 600 tahun, data itu blank, apakah mungkin bisa dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu problemnya. Problemnya ya. Itu problem ilmiah sebetulnya. Problem ilmiah. Dan mudah. Ya. Malah lebih selamat bila ada orang yang memang dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan keyakinannya. Iya. Sesuai dengan keyakinan. Ini sudah yakin. Sudah yakin. Kemudian dia tidak mempublish di ruang publik. Itu patut kita lebih hargai. Daripada dia tidak punya data untuk mengatakan keturunan Nabi, tapi dia mengaku kemudian dipublish ke ruang publik. Ya. Ini bahkan membahayakan agama. Bukan cuma diri pribadi lagi ya. Iya. Tapi ini agama. Kaitannya dengan umat. Ini namanya mengeksploitasi ummah dengan mengatasnamakan Nabi. Dan ini konsekuensi logisnya luar biasa. Iya. Ini saya ambil contoh ya. Ini bukan penelitian filologi, ini penelitian sosiologi. Saya ambil contoh kasus di Madura saja. Bagaimana itu? Ini kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh, mana orangnya, saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Nah, tafadhol. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa? Biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok itu kan. Iya. Ya, saya kira Mas Pras kan orang Madura. Itu harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa. Putih. Tapi karena ada seseorang misalnya mengaku Habib, dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri nih. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri orang dalam arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini mau menceraikannya dulu. Setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, tidak ada beban itu mau carok atau tidak, nggak ada beban. Nggak ada beban. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih membuat kita miris hati, betul. Ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau nggak cantik nggak mau. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah agama. Bukan masalah agama saja. Ini sudah masuk masalah sosial. Persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Ya Allah. Jadi jangan kita alergi dengan fenomena sosial yang di kalangan Madura itu. Memang ada. Seperti memang itu. Ada. Luar biasa, luar biasa. Ini bukan saya yang mengatakan, Mas Pras ya. Iya. Saya dari A1, kiai yang ada di Madura juga. Jadi Ustadz Ali sudah memiliki data ini itu valid. Mau apa? Ya, mau apa? Jadi yang dijadikan acuan itu syafaat. Ya. Syafaat. Jadi suaminya, yang mantan suaminya itu akan dapat syafaat dari Nabi. Bahkan bukan cuma hal itu, Ustadz. Orang yang sudah mati dalam kondisi fasik, bisa mereka tanggung masuk surga? Gak perlu dijawab deh. Iya, saya menyaksikan itu. Sampai di titik itu kita didoktrin. Padahal itu menyalahi Al-Quran, menyalahi As-Sunnah. Melangkahi Nabi kalau perlu. Nah itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa prihatin. Kalau ini tidak ada yang bersuara, lalu siapa lagi? Iya. Jadi di sini kita ini ya teman-teman, terkhusus Profesor Manahim Ali, di sini beliau
sebagai seorang yang memiliki data, ya, memiliki kemampuan untuk membedah sesuatu dengan secara ilmiah, ini pasti tidak boleh dipatahkan hanya dengan sekedar opini, ya. Oh, tidak boleh. Harus dengan data harus juga. Dengan data. Harus dengan data. Kalau kalian merasa sayang, nih pertama sayang kan Ustadz, ya, sayang kepada habaib yang kalian anggap itu sebagai orang yang luar biasa lah keilmuannya. Tapi kalau berbicara nasab, tunggu. Butuh data untuk menjelaskan hal itu. Terus yang kedua, kalau merasa peduli terhadap Islam, lakukan sesuatu agar hal ini tuh bisa bebas dari tanah kita, dari negeri kita. Yaitu apa? Doktrin-doktrin semacam tadi. Bagaimana kita sebagai umat muslim menyadarkan umat dari lelapnya mereka tidur oleh doktrin tadi. Karena doktrin ini sangat berbahaya. Bahkan kalau kita berbicara sejarah, katanya ya Ustadz, ya, dulu ada salah satu habib yang dilantik atau di apa gitu oleh Belanda. Oh. Itu bagaimana ceritanya? Apakah benar ada seperti itu? Ya, memang faktanya ada dan itu tercatat dalam tulisan-tulisan orang-orang Belanda sendiri. Orang Belanda sendiri? Ya. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Namanya Snoek Ruhogne. Ya, itu siapa itu? Itu seorang ahli filologi juga. Filologi juga? Ahli filologi. Tapi dari Belanda? Dari Belanda. Dia gimana? Menulisnya apa dia? Dia mengatakan bahwa yang namanya Habib Utsman bin Yahya itu teman dekatnya. Teman dekat yang tadi Belanda itu. Snoek Ruhogne. Itu dia nuliskan apa, Ustaz? Ya, berkaitan dengan dia berhak untuk dilantik menjadi seorang mufti di Batavia dan mendapatkan gaji besar oleh Belanda. Dan memang dijadikan oleh pemerintah Belanda sebagai pemberi stempel semua keputusan Belanda. Termasuk ada pemberontakan di Cilegon, di Banten, yang para ulama pribumi memberontak kepada Belanda dianggap sebagai tidak syar'i. Oh, sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Iya. Dan itu fakta real, ada itu. Dan ada buku atau kitab yang ditulis oleh beliau menyebutkan nama khas Cilegon dan orang yang memberontak, siapa memberontak kepada pemerintah Belanda, maka dianggap sebagai keluar dari syariah. Sampai seperti itu. Berarti mereka yang syahid membela tanah air menentang Belanda itu. Mereka kafir. Ya, saya tidak mengatakan begitu. Tapi kan tapi faktanya begitu, situ, iya. Sampai seperti sampai itu. di titik itu. Iya. Dan ini Habib bin Yahya. Bin Yahya. Marganya jelas bin Yahya. Bin Yahya, ya. Iya. Ini bukan omong kosong ya teman-teman, datanya ada dan profesor. Dan kitabnya ada yang sampai sekarang beredar di tengah-tengah kita ada. Dan kalian bisa baca loh. Iya kan? Manhaj al-Istiqomah, judul kitab. Judul kitabnya. Silahkan beli, silahkan cari biar kalian. Murah bukunya itu, cuma 10.000 kalau nggak salah. Berarti kecil. Tipis, bukunya tipis. Tapi di situ tertulis peristiwa pemberontakan Cilegon yang melawan Belanda itu dianggap melanggar syar'i. Ada. Itulah sebabnya pemerintah Belanda memberikan kewenangan kepada Habib Utsman bin Yahya untuk menjadi mufti Batavia. Sampai diberikan gelar ya? Iya, sampai diberikan gelar. Tapi kalau bukan hanya gelar. Bukan hanya gelar. Tapi juga diberikan uang. Ada 100 gulden kalau tidak keliru. Per bulan. 100 gulden. Itu berapa kalau dirupiahkan? Wah, itu harus dihitung-hitung lagi. Tapi intinya tidak sedikit ya. Oh iya, jelas. Tidak sedikit. Tidak sedikit tuh. Aduh, ini sangat menyayat hati ya teman-teman. Padahal jadi kalau saya harus menjelaskan ya, ini bukan persoalan agama saja. Betul. Bukan hanya bicara nasab. Ini bicara mengenai keadilan. Ini bicara mengenai sosial. Bahkan kemerdekaan. Iya. Kita nggak boleh ada perbudakan ya. Nah, tapi sekarang perbudakan spiritual itu luar biasa. Kolonialisasi masih ada sampai sekarang. Itu problem besar masyarakat kita. Gaya beragama secara primitif itu masih ada sampai hari ini. Bukankah kita ini mengaku sebagai manusia modern? Tapi gaya beragama secara primitif itu masih terulang dan terus terulang. Dan masih dilakukan sampai sekarang. Sampai sekarang. Siapa yang harus bersuara? Kalau bukan kita. Kalau bukan orang-orang yang punya kepedulian persoalan itu. Kalau semua orang diam, ini akan terus-terusan dikonsumsi oleh publik. Ini ya luar biasanya kita, teman-teman. Ya, saya menyatakan luar biasa karena memang orang Indonesia luar biasa.
ketika mereka cinta kepada salah satu tokoh, apalagi orang yang dianggap nasabnya cambung kepada Nabi Muhammad, tidak kritis. Bukan cuma tidak kritis. Nah ini makanya saya bilang luar biasa, cintanya luar biasa. Meskipun datanya tidak terbukti, tetap luar biasa cintanya, Ustaz. Itu luar biasanya orang Indonesia. Luar biasanya Indonesia. Untuk penutup, Ustaz, nasihat dari Ustaz bagaimana untuk kita semua ini? Saya kira begini, sebagai seorang muslim, siapapun kita, apapun latar belakang kita mendapatkan hidayah Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang membebaskan, yang artinya sejak awal Nabi SAW itu tidak membedakan warna kulit, baik kulit hitam ataupun kulit putih. Betul. Baik ajam ataupun Arab. Betul. Artinya tidak ada beda antara orang Arab dengan orang non-Arab. Dan perbudakan dihapuskan. Dan itu ada figurnya, yakni Bilal bin Rabah. Ya. Itu komitmen Islam di awal dakwahnya. Ketika Nabi menjelang wafat, Nabi SAW menjelang wafat, dia membuat satu dustur yang namanya Dustur Madinah. Bahkan khutbah di Haji Wada, beliau menetapkan 3 hal yang penting juga. Persis seperti di awal dakwah beliau. Tidak ada bedanya antara Arab dan yang bukan Arab. Tidak ada bedanya antara kulit hitam dan kulit putih. Dan perbudakan telah dihapuskan. Coba bayangkan. Inilah Islam. Kalau masih ada kasta-kasta, ada privilege, ini yang lebih dihormati, ini yang tidak dihormati, ini bukan Islam. Ini bukan Islam. Islam itu kesetaraan. Iya. Tidak ada kelas-kelas atau kasta-kasta. Inilah yang diajarkan Nabi SAW. Kalau seandainya ada sekelompok orang atau beberapa orang tidak mengajarkan seperti ini, berarti dia masih terikat dengan doktrin-doktrin jahiliyah. Betul. Itu problem. Problem ya? Problem umat kita sekarang. Jadi problem umat kita ini yang di Indonesia terkhusus, bukan cuma agama ya. Dari segi gaduh nasab ini agama, sosial, bahkan dari segi sejarah pun ini perlu dikritisi lagi ya. Bahkan apa tadi? Pengkastaan. Pengkastaan. Jadi karena memang kita lihat ya teman-teman, ketika kita menjumpai salah satu Habib, ini bukan bicara tong kosong, tapi data, fakta, bahkan jejak digitalnya ada. Melihat Habib saja mereka nunduk, berlutut. Ada yang jalan rangka, ada yang sampai cium kaki, cium tangan dibolak-balik. Bahkan bekas minumnya oh ya Allah. Ini fenomena ya, Ustaz. Kalau bahasa agamanya ghulu. Berlebih-lebihan. Iya. Sedangkan ghulu ini hukumnya dilarang dalam agama kita. Miris ya dengan keluar biasaan umat kita ini. Ya, memang perlu pembelajaran yang terus estafet. Iya. Tidak bisa berhenti. Iya. Kalau kita berhenti sama halnya kita mendiamkan kemungkaran. Iya, ini masuk ranah kemungkaran sudah ya. Oh, sudah masuk ranah kemungkaran. Masya Allah. Jadi kita akan terus mengawal ini teman-teman sampai akhirnya, ini terakhir Ustaz. Sebenarnya banyak pertanyaan Ustaz, banyak sekali. Cuman karena kan durasi, jadwal Ustaz juga. Misalkan ini pertanyaan terakhir dan kita akan tutup. Misalkan, 1, dari segi internal mereka, data internal mereka punya bukti dengan putusan mereka sendiri, tapi mereka tidak memiliki data dari eksternal, tapi mereka masih kekeh mau mempertahankan kalau mereka zuriat Nabi, itu bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, misalkan ada di antara mereka legowo dengan kebenaran ini, misalkan dari segi tes DNA mereka tidak connect dengan Nabi, dari segi data eksternal mereka tidak ada, lalu mereka mengaku bukan zuriat Nabi Muhammad, dan mereka mengklarifikasi itu, dan dengan rendah hati mereka ingin menjadi seorang muslim yang lebih taat lagi dan membenahi diri. Itu bagaimana pandang Ustaz dengan 2 fenomena ini nanti misalkan terjadi. Untuk yang kedua, ini penting untuk dicatat. Yang kedua, mereka yang sudah legowo mau tidak ada privilege dalam hidupnya, mengaku dirinya sama dengan yang lain. Artinya mereka memandang bahwa muslim itu sederajat. Ini harus kita hormati. Dan kita rangkul semua. Dan kita harus menjunjung tinggi dalam arti menghormati sebagai manusia muslim bersaudara,
dan tidak ada caci maki dan tidak ada saling membenci. Apalagi mereka alim ya Ustaz. Ya. Apalagi mereka yang kita rujuk itu kealimannya. Benar, sehingga kita bisa belajar kepada mereka, belajar kepada siapapun. Iya. Karena yang diangkat oleh Allah adalah ilmu. Bukan nasabnya. Bahkan ketakwaan itu menjadi kunci dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini poin yang kedua. Dan itu yang kita harapkan sebetulnya. Tidak ada kedewasaan orang, tidak ada orang yang mengklaim saya keturunan Nabi, kamu harus menghormati saya, kalau tidak menghormati kamu masuk neraka. Hal seperti ini harus ditiadakan. Harus dihapuskan. Harus ditiadakan. Nah, untuk poin yang pertama tadi, yang kan masih kekeh dengan pengakuan itu. Kalau pengakuan itu hanya dibicarakan dalam internal keluarganya saja, tidak sampai ke ruang publik, ya orang luar tidak mendengar, yaitu hak setiap orang. Hak setiap orang, siapapun mengaku keturunan Naruto juga boleh kok. Saya tidak melarang, asalkan bicara di internal saja. Jangan sampai didengar telinga oleh orang lain. Benar. Kalau didengar oleh telinga orang lain, mereka pasti menuntut data dan itu pasti akan dipersoalkan terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Tapi masalahnya orang sekarang ini, Ustadz, orang awam sekarang ini mau saja percaya begitu. Tetapi bagi orang yang kritis akan mempertanyakan sampai mana dia bisa mengumpulkan atau memaparkan data itu. Ya, manusia akan terbelah dua. Ada yang menerima apa adanya, karena memang tidak berdasar pada ilmu dan itu dilarang agama. Tapi mereka yang berbasis pada ilmu, kemudian dia menyadari itu sebagai kekeliruan, itu sangat-sangat kita hormati. Jadi kalau masih ada yang mengaku-ngaku seperti itu pertanggungjawaban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanggungjawaban dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah mengaku sampai ke ruang publik, publik tidak boleh diam. Harus terus menyuarakan itu. Tidak boleh bahwa itu adalah sebuah kebatilan yang harus diluruskan. Kan basisnya semua data. Bukan hanya klaim. Islam agama dalil. Iya. Nahnu abna'ud dalil. Kita ini putra orang yang berdasar pada dalil. Itu yang harus disuarakan. Nggak boleh hanya sekedar pokoknya kita percaya, taken for granted. Terima apa adanya. Tidak boleh. Nggak boleh ya Ustaz ya. Agama kita ini agama dalil. Masalahnya di situ. Bukan agama keturunan. Di sini kita akan mengupas lebih tajam ya teman-teman, yang dimana saya juga penonton beliau. Saya sudah tonton video-video